Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyaner semuanya. Jumpa kembali dengan saya Uming di kisah luar biasa Nuswantara melalui dongeng ARC seri Kayangan Ngejo Wantah dengan episode 267 dengan judul Tali Puser. Halo Mas. Bentar, ini kok dibolak-balik nggak bisa? Oh, bentar, mungkin gini ya. Oh iya, salah. Tutupan tisu gitu ya. Kayaknya depan belakang kok sama aja. Gimana kabarnya Mas? Baik, Mbak. Akhirnya Uming bisa lihat Mas. Oh iya, saya aneh kadang-kadang kalau di-update malah jadi nggak ini kan. Jadi nggak bisa kan Ini, kalau di-update. ini Mbak Vicky belum ada kelihatan bergabung atau Umi yang belum belum lihat ya. Mbak Vicky sudah tak invite nggih? Monggo Mbak. Gimana kabarnya Mas? Hujan nggak di sana Mas? Hujan, Mbak. Hmm, sama berarti Mas. Kayaknya kalau di ini di tempatnya Umi ini udah hujan beberapa hari ini Mas. Di tempat Mas gitu juga. Iya, Mbak. Hmm. Kalau hari ini lumayan deras. Hmm. Oke. Ini mana ya Mbak Vicky? Unable to join. Oke. Di telepon Ini aja, Mbak. Umi invite dulu Mbak Vicky. Oke. Sudah masuk? Belum? Belum, belum. Tadi tulisannya unable to join, Ginten Mas. Ini Oh, tak coba invite ulang, masih belum bisa. Mbak Vicky, ayo semuanya. Belum bisa, Mas. belum bisa, Atau Mbak. Umi, Mbak ya, Atau Mbak Vicky, tapi Mbak Vicky udah masuk. belum. Statusnya sih udah online di sini. Cuman belum ada kelihatan ini. Tadi unable to join, Ginten Mas, statusnya. Oh, nah itu Nah, udah. ini dia. Oke. Halo, Mbak. Halo Mas, halo Mbak. Halo, Mbak. Apa kabar, Mbak? Di situ hujan nggak? Hmm, kita kan nongkrong sih Mas. Hmm. Bali lagi hujan boh. Di tempatku sih hujannya lumayan sih. Tadi terus sore ya. Sekarang sih Oh, udah enggak. urung, urung, urung. Aku urung ketemu. Hmm. Gimana kabarnya, Mbak Vicky? Aman Mbak. Aman? Ngantuk sih ya Sudah. sini. Oke. Asli ngantuk. Oke. Iya, sama Yes. Mbak. Oleh itu. Ya ini tadi Mbak, apa menyales anu ya, apa namanya? Ini kan kita nyoba kalau apa minggu lalu kan cuman ternyata bisa sejam. Jadi nanti kalau sejam putus ya disambung lagi gitu aja. Jadi jangan khawatir. Saya nggak tahu ini apakah bisa seperti di akun yang lama gitu kan. Tapi Yes. di akun yang lama kan kadang-kadang susah di uploadnya, susah di ini apa kadang-kadang kita susah masuk bertiga dan sebagainya gitu. Yes. Jadi ya kita lihat apakah ini bisa sampai selesai atau kepotong per 1 jam. Yes. Oke. Kalau Kenten kita langsung aja nggih untuk mempersingkat waktu supaya nggak keburu Ngantuk. ngantuk Iya, dan HP-nya juga ngantuk Mbak kayaknya.
HP ini keburu ngantuk juga. Oke, Mbak Vicky udah siap? Monggo Mbak. asal tuh Mbak. Atlantis series ke-267 tali pusar. 1. Pada saat manusia masih bayi, maka suplai makanan berasal dari ibu. Ya, yang jelas nggak dari bapak ya, dari ibu. Lanjut, Mbak. Dan itu diterima dulu dan dicerna oleh ari-ari. Ya, sebelum disampaikan ke badan, jadi di hari-hari dulu. Lanjut, Mbak. Dan dari ari-ari dibawa melalui tali pusar menuju sang jabang bayi. Kalau itu sih kayaknya sudah banyak orang tahu. Dilanjut aja, Mbak. Artinya, selama masih ada dalam kandungan, bayi tetap makan. Itu juga sudah jelas. Dilanjut aja, Mbak. Jadi sangat enggak kalau sang jabang bayi tidak makan. Ya, nggak mungkin kalau dia tidak makan, dia nggak akan membesar. Lanjut, Mbak. Tapi makanan yang didapat si jabang bayi bukan melalui mulut, Karena memang mulutnya belum bisa berfungsi di waktu itu. Lanjut, Mbak. tapi diambil dari sang ibu melalui ari-ari dan disampaikan ke sang jabang bayi melalui tali pusar. Yang itu sih sudah jelas. Jadi lanjut aja, Mbak. Dan semua bagian itu adalah bagian yang hidup. Jadi itu bukan bagian yang mati ya. Karena kalau bagian yang mati nggak begitu. Lanjut, Mbak. Karena semua itu berjalan bukan seperti pompa air dan pipa paralon. Kalau pipa paralon, ya cuman begitu, tidak bisa menyesuaikan. Jadi bentuknya yang ngono baik. Lanjut, Mbak. Dan si ari-ari dan tali pusar bisa berkomunikasi dengan si jabang bayi. Itu ceritanya mbahku. Jadi nggak mau percaya terserah, enggak juga terserah, tapi sebaiknya jangan percaya. Lanjut, Mbak. Sehingga akan menyampaikan apa yang diperlukan si jabang bayi dengan porsi yang sesuai. Sehingga tidak akan kelebihan dan tidak akan kekurangan. Lanjut, Mbak. Jadi tidak akan berlebihan dan juga tidak akan kekurangan. Baru aja. Lanjut, Mbak. Jika ari-ari memberikan kebanyakan makan, maka tali pusar akan menghentikan. Jadi akan disampaikan sesuai porsinya, tidak berlebihan. Lanjut, Mbak. Dan jika ari-ari memberikan kekurangan, maka tali pusar akan mengingatkan ari-ari. Maka ini jelas beda banget dengan pipa paralon kan, Mbak, kalau seperti itu. Lanjut, Mbak. Dan setelah bayi lahir, tali pusar dipotong jadi 2 bagian. Ya, jelas lanjut aja, Mbak. Ada yang ikut ke ari-ari dan ada yang ikut ke jabang bayi. Jadi ada 2. Lanjut, Mbak. Dan karena tugasnya sudah selesai, maka tali pusar dengan sendirinya akan tahu diri untuk pulang ke kayangan. Karena tugas dia cuma sampai di situ. Lanjut, Mbak. Dan sejak dalam kandungan, tali pusar tugasnya memberi jalan agar jabang bayi bisa hidup. Yang terpenting itu ya, agar supaya bisa hidup. Lanjut, Mbak. Itu artinya dia mengatur segala hal agar si jabang bayi bisa hidup. Jadi apapun yang ada di sana itu adalah tujuannya untuk kehidupan, bukan untuk kebalikannya. Lanjut, Pak. Dan setelah tugasnya selesai di Arcapada, maka tali pusar juga tidak akan sebegitunya tega meninggalkan yang pernah dia momong. Nah, kalau ini sih bisa dikatakan sedulur. Lanjut, Mbak. Jadi mengawasi kehidupan yang pernah dia jaga. Dan akan tetap mengawasi sampai kapanpun seharusnya. Lanjut, Mbak. Dan tugasnya setelah putus, yang pernah dia momong adalah mengupayakan kehidupan agar yang pernah dia momong itu bahagia. Jadi bukan sebaliknya ya. Tujuan utama adalah supaya yang pernah dia ngomong itu bahagia. Lanjut, Mbak. Dan tali pusar itu sangat tahu agar kehidupan bisa berjalan, maka yang dibutuhkan momongannya bukan hanya makan dan minuman. Karena kesenangan itu ya, happy itu juga penting gitu. Mungkin banyak orang yang menganggap bahwa hiburan itu nggak penting, tapi kalau aku sih penting banget. Lanjut, Pak.
Sehingga sang tali pusar akan melakukan apapun di kayangan untuk menolong selama momongannya ada dalam kehidupan di Arcapada. Karena dia merasa itu adalah saudaranya yang perlu dia tolong. Lanjut, Mbak. Terkadang juga akan memberi petunjuk dengan semua hal yang bisa dia lakukan. Cuman terlalu banyak pengabdian yang dilakukan karena keberadaan empat Rubekso. Lanjut, Mbak. Bisa dengan cara memberi tanda-tanda yang seolah-olah kebetulan. Jadi seharusnya memang tidak ada sesuatu yang kebetulan ya. Cuman masalahnya kan karena Rubekso 4 ini menutupi segalanya sehingga akhirnya pengabdian terjadi. Lanjut, Mbak. Bisa dengan cara memberi tanda-tanda yang seolah-olah itu udah ya. Sudah, nomor 28. Bisa dengan menggerakkan alam di sekitar agar momongannya bisa mengerti. Yang penting arahnya bagaimana menyelamatkannya, bukan membiarkan. Lanjut, Mbak. Hal itu yang membuat gelisah dari Batara jelek. Karena tujuan batas jelek adalah supaya jangan sampai yang dimomong itu selamat. Lanjut, Mbak. Maka dia berusaha agar tali pusar tidak bisa terhubung lagi dengan momongannya. Maka disinilah empat Durvexo itu berfungsi untuk memutus komunikasi total. Lanjut, Mbak. Dengan cara membuka baru di alam raya yang semuanya mengarah kepada hal-hal fisik. Eh, bukan hanya hal-hal fisik, tapi hal-hal yang sifatnya itu pokoknya seolah-olah jadi logika, tapi kalau di logika beneran nggak akan dapat. Karena ini sudah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya, karena memang dongeng itu bukan untuk dipercaya. Lanjut, Mbak. Oke, tambah disclaimer. Udah Mbak, cukup Mbak. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Mostijos. Dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Stejo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Bimo Stejo dan saya, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Ming. Ada berapa disclaimer, Mbak? Hari ini kita ada 8 video disclaimer, Mas. Oke. Kita langsung aja ini nggih, saksikan. 8 itu 332 aja, Mbak. Nggih, Mas. Dapatkan kelompok. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau Makanin kelompok. Ini adalah ornamen gong yang ada dua naga, pedetnya gabung jadi satu, dan ada ukiran itu. Tapi apakah ini kode? Ingat, semua ini hanyalah dongeng. Kalau tidak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, yo ojo percaya aja. Pastikan tetap ngeyel di setiap Rabu Menyan. Salam Menyan dari Klaten. Rahayu sedaya. Ayo. Nah, oke, satu lagi. semua ini cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau percaya, sebaiknya ya ojo. Percaya ojo. Kedengar kali si kode. Semua ini cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau percaya, sebaiknya ya ojo. Percaya. Masih saya isi marah. Jangan, Bang. Ampun, Mas.
Mbak. Mas, tadi niku ada ngeliat gelap terus nyala lagi kenang ya Mas? Enggak sih, enggak ngeh aku, Mbak. Enggak, yang Oh, mana ya? ndak di sela-sela tadi slide niku ada gelap, ada ndak Enggak kenang. tahu. Mungkin enggak perhatian karena perhatiannya ke Oke, makanan, Mbak. oh, nggih. Jadi Oke, oke. Monggo Mas. Hari ini Mas mau ngedongeng apa Mas? Monggo. enggak banyak sih, Mbak. Cuman apa namanya? Ada beberapa hal, tapi mungkin enggak begitu penting ya. Yang pertama itu mungkin mengulang bahwa banyak orang mungkin akan menyatakan bahwa susunan Mangkurat Agung itu salah gitu kan. Karena ini, tapi jangan lupa beliau tidak pro Belanda. Yang pro Belanda itu adalah adiknya yang dikenal dengan nama Amangkurat Admiral. Jadi di sini mungkin orang rancu antara Amangkurat Admiral sama Amangkurat Agung atau Amangkurat I gitu. Dan yang kedua, tempat yang dikatakan sebagai makam beliau Tegalarum itu memang sebenarnya bukan beliau, tapi itu adalah pusakane. Nah sekarang bagaimana mungkin masyarakat di sana menyatakan bahwa makam itu menjadi harum gitu, karena itu bukan di kerajaan loh, Mbak. Kalau di kerajaan mungkin ada unsur paksaan nama itu gitu, tapi itu jauh dari pusat kerajaan dan jauh dari keratonnya beliau. Keratonnya beliau di daerah Majalengka, terus pusat kerajaan yang pernah dia pimpin ada di Jakarta, terus beliau itu apa paling tidak ada wujud beliau yang ditinggalkan di sana di daerah Tegalarum. Itu jauh loh, Mbak. Artinya di situ tuh kelihatan bahwa masyarakat waktu itu memang benar-benar mencium bau harum gitu. Itu bukan baru harum karena eh, apa itu namanya nama yang dipaksakan karena beliau adalah seorang penguasa gitu kan. Dan pada saat itu beliau juga sudah tidak berkuasa gitu kan. Jadi nama itu pasti benar-benar jujur oleh masyarakatnya gitu. Dan ini menunjukkan bahwa dia itu nggak salah. Tapi di sini kita juga harus mengerti bahwa ada Amangkurat Admiral yang waktu itu betul-betul pengen ngembari kakaknya, pengen jajari kakaknya, tapi nggak bisa sejajar. Jadi tetap nggak bisa sama. Dia dikalahi oleh Amangkurat Agung sehingga Amangkurat Admiral posisinya ada di sebelah barat Brantas. Tapi baratnya itu tidak sampai ke mepet dari Brantas karena masih dijaga oleh Pajang di kira-kira sekitar 10 sampai 20 km dari dekat Brantas itu ditutup oleh kerajaan Pajang sehingga tidak bisa dilewatin. Ya, tidak bisa ditembus wilayah itu gitu. Jadi di sini apa namanya? Ada Amangkurat Admiral di sebelah barat dan posisi Amangkurat Agung di sebelah timur. Jadi itu adalah Mataram Kulon sama Mataram Wetan. Amangkurat Agungnya itu sudah milih mundur ke daerah Mahajaya Alengka atau Majalengka, sementara Amangkurat Admiralnya ada di barat. Tempatnya pokoknya ya barat. Aku nggak males kalau untuk mengingat lokasinya Amangkurat Admiral. Dan kemudian Pakubono yang kemudian diminta untuk menduduki pusat kerajaan yang ada di Jakarta. Jakarta loh ya, ngomong Jakarta. Atau mungkin kalau agak ininya dikit Sastrowulan gitu, Mbak. agak agak apa? Agak win-win solution sedikit adalah Sastrowulan gitu. Nah, apa yang diperbuat oleh Amangkurat Admiral itu cukup banyak yang ini. Cuman mungkin beberapa hal tidak mungkin bisa ini di sini ya. Salah satunya adalah dia ingin seolah-olah Amangkurat Agung itu kalah sama Belanda. Itu yang pertama. Dan seolah-olah Amangkurat Agung itu yang pro dengan Belanda. Maka langkah pertama yang dia lakukan adalah meminta supaya orang Belanda itu mau maju ke Jakarta. Sehingga seolah-olah menguasai daerah Batavia. Tapi tetap kalah sama Pakubono dan akhirnya habis mereka memang. Tapi dari 1500-an sampai 1600-an, 1700-an, 1800-an sampai 1900-an ini kan orang Belanda yang kesini harusnya sudah banyak ya, dan tidak mungkin cuma 100 orang itu, nggak mungkin, pasti ratusan ribu. Maka kemudian ada banyak
pemakaman Belanda yang ada di sana. Dan ini sebenarnya melacaknya nggak terlalu sulit gitu. Karena apa? Karena mereka gentayangan. Soalnya itu kan. Kalau itu yang akan mempermudah, dan minimal banget ada 18.000 makam, dan yang digambarkan itu ada minimal 4. Tapi kalau waktu kapan itu aku mencoba melacak beberapa nama wilayah saja, itu udah ketahuan ada minimal 8. Ada sekitar 8 paling tidak yang ketahuan. Aku lupa 8 atau berapa ya. Mungkin lebih sih, tapi cuman minimal 8. Terus kalau kita ini ya, dan semua makam itu dihancurkan oleh Amangkurat Admiral karena tujuannya adalah supaya yang pro Belanda bukan dia gitu loh, Mbak. Dihancurkan, tapi karena makam Belanda itu rata-rata bagian bawahnya di beton, sehingga mereka tidak bisa menghancurkan sampai ke bagian bawah, sehingga hanya di bagian atasnya doang. Nah, tentu bagian atasnya pasti akan diganti, tapi diganti apa tidak bisa cerita di sini gitu. Itu kan, Mbak. Tapi itu tidak sesuatu hal yang sulit untuk dicari gitu. Itu cukup mudah sebenarnya. Untuk mengenalinya itu cukup mudah. Dan langkah yang dilakukan tidak cuma itu ya. Dia merubah bahasa, merubah tata cara berpakaian dan sebagainya, sehingga ada wilayah yang tata cara berpakaian tiba-tiba beda sendiri gitu. Ketika di barat sama di timur pakaiannya serba gemerlap, tiba-tiba di satu tempat itu enggak sendiri gitu. Juga ada upaya untuk menunjukkan bahwa susunan Amangkurat Agung itu gagal, sehingga keratonnya dipindah seolah-olah jauh banget, mepet banget, sehingga tidak cocok kalau dikatakan kerajaan maritim, jadinya dia tidak pernah tinggal di sana gitu ya. Dan kalau melihat lebih jauh lagi, kan dengan gelar admiral yang dia dapat, maka kemudian dia juga pasti akan menyusuri lautan untuk mempengaruhi daerah-daerah sekitar, karena Amangkurat Agung hanya sampai dengan penutupan Berantas selesai, kan pengennya begitu, tapi ternyata di zaman beliau nggak selesai, sehingga dilanjutkan sampai di zaman sampai dengan Hamengkubuwono kedua, sampai penutupan Berantas selesai doang. Tapi pengaruh yang dilakukan Amangkurat Agung cukup luas, cuman kemana sajanya mungkin tidak perlu diceritakan di sini, karena masalahnya itu cuma dongeng gitu, Mbak. Oke, mungkin segitu dulu, Mbak, karena ini cerita kan nggak penting, jadi nggak usah diceritain terlalu detail. Oke, Mbak. Oke, Mas. Mas, Niki kayaknya menyanar ada yang bilang ininya apa namanya gelap terus nyala lagi layarnya nih, Mas. Nike kira-kira gimana? Apa sebaiknya kita lanjutin terus? Apa mau ditutup dulu terus ulangi lagi, kan, Mas? Aku Ini nggak tahu baru ya, 21 menit. aku sering nggak ada gitu atau gimana? Gimana, Mas? Problemnya gimana? Aku sering nggak ada atau bagaimana? Gantian, ada kadang Uming, kadang Mbak Vicky, tadi juga ada. Kalau Emas sih enggak. Nah, ini semuanya layarnya gelap, kan, Mas? Biar pet. Kan. Aku Aku enggak ya, Mbak ya. baik-baik aja. Mbak Vicky gimana kerasaannya, Mbak? Aku baik-baik aja. Omeng ngerasa baik-baik aja, Mas. Tapi menyanar ngelihatnya gelap, terus biar pet gitu, Mas. Coba ya, aku tak nyoba Baik aja. melihat pakai HP yang satunya ya, Mbak. Tak Nggih, sebentar, Mbak. nggih, Mas, monggo. Sebentar. Normal ya, Mbak. Jadi bingung. Oh Nggih, iya, biar pet. nggih. Iya, tempat biar pet, Mbak. Nggih, di Oming lancar, Mas. Nggak ada kenapa-napa di layarnya. Cuman di layar satunya lagi Oming perhatikan memang biar pert gitu. Ya, tadi sempat biar pet sih. Aku lihat. Nggih, Hari ini coba sebentar lagi ya. Tak tunggu dulu nggih, ada biarnya enggak ya. Cuma sekejap sih, tapi aku nggak ngerti itu nggih. gimana. Tapi Tapi lanjut suaranya aja. ada. Yang penting selama nggak keputus lanjut aja. Siapa tahu itu cuma problem di itu ya. Nggih, Mas. Cuma problem di HP. Nggih. Nggih, jadi ya untuk menyanar ya monggo. Selamat melihat Ya, gelap dapat dan lagi. terangnya. Tapi suara nggak terganggu kan? Menyarus gimana? Ini aku gelari biar pet lagi. Tapi suara terganggu nggak? Nggih, suaranya aman, Mas.
nggak putus, cuman gambarnya aja biar Mhm. Ya udah nggak apa-apa Mbak, yang penting suaranya aman gitu. Oke. Kalau gambar biar pet nggak apa-apa, anggap aja kayak di tempat apa ya, klub atau diskotik gitu. Oke, Mas. Oke, kalau Kenten kita lanjut ke slide nih. Mas, Mbak Vicky, monggo. Mbak Vicky. Oke, saya sebentar. Oke, slide ke-31 atau semua dianggap bisa dilogikakan dengan dasar adalah benda mati. Jadi logika menganggap semua itu adalah benda mati ini yang membuat kejadian-kejadian yang ada di alam jadi seolah-olah cuman kebetulan. Lanjut Mbak. Jadi diklarifikasikan agar yang namanya makhluk hidup itu cuma 3 jenis. Ya, makhluk hidup. Makhluk hidup memang cuma hewan, binatang, sama tumbuhan. Padahal ada yang lain. Lanjut Mbak. Yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu tidak dianggap ada. Padahal itu apa namanya seperti pusakaku aja itu butuh sajen Mbak. Itu pusakaku aja itu butuh sesuatu yang untuk dia ya minta loh, minta disajeni apa itu minta gitu. Nggak mau piye Mbak? Engkau ya Mas Japri. Oh iya. Lanjut. Oke, jika ada kumara, maka akan dianggap karena sifat gas yang selalu berubah. Jadi kemarau itu dianggap hanya entah itu gas, entah itu apa gitu. Yang jelas itu jelas jelas penganggapan yang asumsi yang jelas nggak akan tepat gitu. Lanjut Mbak. Atau paling gampang dikatakan anomali alam. Yang paling gampang itu sih, karena itu berarti pengambilan yang paling mudah kan. Lanjut Mbak. Maka dengan sangat sengaja segala teknologi akan didasarkan perhitungan benda mati, bukan perhitungan benda hidup. Bahkan pencarian sejarah pun akhirnya menggunakan standar internasional yang mereka bikin itu tanpa memperhitungkan yang namanya makhluk hidup gitu. Jadi tidak memperhitungkan keberadaan para leluhur, dangyang dan sebagainya atau orang yang hidup di zaman itu dianggap tidak penting gitu. Ini katanya kok hilang suaranya ya? Enggak, Mas, aman, Mas. Tadi lihat dari Pak Saiful katanya sempat hilang suaranya. Tapi aman ya? Kami nyanas Oke. gimana? Kita sempat hilang suaranya nggak nih? Coba siap dulu. Oh, nggak ada komentar. Nanti lanjut aja Mbak. 37. Oh, aman. Oke, sehingga penggunaan apapun di alam raya jadi tidak maksimal. Ya, karena hanya mengabaikan sesuatu hal yang seharusnya tidak diabaikan. Lanjut Mbak. Dan segala hal akan ada efek sampingnya. Jadi mereka hanya mengatakan seperti itu ketika tidak bisa menerjemahkan itu gitu. Lanjut Mbak. Misalkan mobil bisa membuat nyaman dalam berpergian, tapi ada polusi yang ditimbulkan. Ya karena menganggap itu adalah benda mati. Lanjut Mbak. Semua hal yang dilakukan selalu didasarkan atas kematian, jadi bukan atas dasar kehidupan. Karena itu keinginan dari sang yang ini ya, apa namanya, Betari Bibi sama si Bedoro Jelek. Lanjut Mbak. Sedangkan tali pusar itu benar-benar penyangga kehidupan sejak awal mula. Jadi dia tidak akan pernah meninggalkan sebenarnya. Cuman masalahnya kan ketika kemudian diputus jalur komunikasinya oleh keempat Drubikso. Lanjut Mbak. Jadi semua tindakannya jadi tidak akan bisa dimengerti jika semua didasarkan atas kematian. Karena sesuatu yang hidup itu tidak bisa dinilai dengan sesuatu yang mati. Itu jadi seperti kalau misalkan kita pelihara anjing saja, itu kita harus menghitung kira-kira dia butuh makanan apa dan sebagainya. Nanti bukan ya udah itu pokoknya dalam rumah taruh udah terserah dia mau teriak-teriak kayak atau apa karena yang sesuatu yang hidup itu juga pasti bukan hanya butuh makanan tapi juga butuh hiburan segala. Lanjut Mbak, butuh bermain juga yang jelas. Lanjut Mbak. HP aja kan juga butuh dicas kan, Mas? Iya, HP aja butuh dicas Tuh. dan diupdate gitu kan.
Ya, butuh diupdate, butuh lampu juga butuh dinyalain supaya nyala. Kulkas juga butuh dicolokin. Tetap ya. nggak cuman digledek terus bisa ngapa-ngapain, nggak mungkin gitu. Mm-mm. Oke, Lanjut. 43. Meskipun tali pusar sudah tidak punya raga, tapi bukan berarti dia sudah tidak ada. Karena belum tentu sesuatu hal yang tidak ada itu pasti tidak ada. Ya, contohnya seperti bakteri COVID itu tidak ada, tapi nyatanya ada gitu kan, dilihat nggak bisa gitu. Seperti aliran listrik, itu kalau dikatakan nggak ada, tapi dipegang ya kesetrum tenan gitu kan. Jadi kabel yang dilalui listrik dan tidak, bedanya gimana kalau secara pandangan? Nggak bisa ya, harus dipegang. Tapi ini masalah rasa ya, jadi tidak bisa kalau kemudian dinilainya itu secara pandangan mata saja. Lanjut, Mbak. Dia juga bukan energi alam dan juga bukan gas, juga bukan cahaya. Yang jelas memang mereka bukan cahaya, tapi bercahaya. Bukan energi alam, tapi memang efek dari kelewatnya dia itu akan menghasilkan apa seperti angin atau apa gitu yang lewat dekat kita. Dia juga bukan gas, walaupun bisa melayang-layang. Cuman masalahnya itu kan ini adalah sesuatu hal yang hidup, bukan sesuatu hal yang mati. Lanjut, Mbak. Namun, dia bisa percaya dan bisa menimbulkan gerakan yang ada di sekitar momongannya. Dan itu akan menimbulkan efek di sekitar kita sehingga kita bisa merasakan itu kalau dia ada. Cuman pengabdian pasti akan dilakukan oleh banyak pihak supaya mereka dianggap tidak ada. Supaya dia dianggap tidak ada. Lanjut, Mbak. Dan tali pusar tidak akan pernah menginginkan momongannya celaka. Itu poin yang paling utama ya, karena dia pernah bersama bareng dulu satu tempat, makanya tidak pengen yang dulu bareng sama dia celaka. Lanjut, Mbak. Maka dapat dikatakan dia adalah pelindung utama dari manusia selain kakang kawah. Tapi karena posisinya di luar dan dia tidak punya hak terlalu banyak untuk intervensi bagian dalam. Lanjut, Mbak. Dan andilnya dalam penyelamatan manusia dia lebih besar dari kakang kawah. Seharusnya begitu, karena dia pas posisinya nempel banget dengan badan kita. Lanjut, Mbak. Meskipun saat ini manusia diganggu oleh berbiksa empat, tapi tali pusar tidak akan pernah mau meninggalkan momongannya. Cuman sayangnya justru yang dimomong yang sering meninggalkan tali pusarnya. Lanjut, Mbak. Karena dia merasa momongannya adalah bagian dalam dirinya juga. Jadi dia juga merasa kayak gimana ya, ada sambung rasa bahwa dia tuh tidak akan tega dan tidak akan membiarkan apapun yang pernah satu tempat sama dia. Lanjut, Pak. Tali tali pusar berhubungan erat dengan awal mula manusia. Sekarang itu nggak usah ini ya. Kalau misalkan kita kita lihat mereka yang ikut pendidikan militer itu aja, mereka nggak kenal loh satu sama lain. Tapi setelah mereka mengikuti pendidikan itu jiwa kursa terbentuk. Jadi akhirnya membuat bahwa mereka itu seperti ada keterkaitan sakit satu semuanya ikut gitu kan. Jadi satu orang dimusuhin orang yang lainnya kayak nggak terima gitu. Itu juga terjadi ya, karena kita pernah satu tempat dan yang inget tuh sana bukan sini masalahnya. Lanjut, Pak. Dan Terus, manusia berasal dari turunnya Hapsara-Hapsari. karena apa namanya Hapsar Hapsari kan memang dia membawa manusia pertama kali turun di bawah itu kan supaya bisa melakukan hama mayu di sini dulu dan kemudian supaya di Jagat Langgeng nanti tidak ada suatu kesalahan apapun sehingga tidak terjadi kasusnya Betari Bibi itu nanti melakukan kesalahan justru malah di Jagat Langgeng bukan di Jagat Gede. Lanjut, Mbak. Dan para Hapsara-Hapsari juga ada yang punya. Mereka juga ada yang ngikutin mereka, ada yang ngawasin. Lanjut, Mbak. Para Hapsara-Hapsari adalah anak cucu dari para Dorandoro Dorandari. Itu mungkin sudah jelas, jadi lanjut aja, Mbak. Begitu juga para Dorandoro Dorandari adalah anak cucu dari para Widodoro dan Widodari. Itu sudah jelas, lanjut aja, Mbak. Dan para Widodoro dan Widodari adalah anak cucu dari Dewa dan Dewi.
Jadi ada banyak tataran ya, tapi itu udah jelas, lanjut aja Mbak. Dan Dewa Dewi adalah cucu dari para Batara dan Batari. Itu juga udah jelas, lanjut aja Mbak. Dan para Batara Batari adalah anak cucu dari Sang Hyang Batara Ismaya dan Sang Hyang Batari Kanestren. Jadi sebenarnya tersplit menjadi dua ya, yang terah dari Bathara Ismail dan Batari Kanestren, serta yang dari terahnya Bathara Teacher dan Batari Bibi. Problemnya adalah yang terah dari Bathara Ismail dan Batari Kanestren itu nggak ada yang buruk, karena juga tidak pernah ada yang melakukan kesalahan yang disengaja dan sebagainya gitu. Jadi tidak ada yang kena hukuman, tapi dari terah yang satunya itu problem. Lanjut Pak. Maka jelas tali pusar itu yang menghubungkan dengan Sang Hyang Batari Kanestren. Karena menghubungkan dengan kawitannya dulu. Lanjut Mbak. Karena yang ibu itu Sang Hyang Batari Kanestren. Yang paling awal dari ibu pertama kali yang ada di alam raya versi ARC ya. Karena sudah 60, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa, tapi kalau percaya ya jangan percaya, karena kalau percaya ini cuma dongeng, jadi jangan dipercaya. Oke, lanjut Mbak Vicky. Oke, kecil dikit Mbak. Kebanyakan. Disclaimer ARC yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, atau penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Tejo. Dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar pernah dihadiri oleh Mas Agung Bimo Tejo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Bimo Tejo dan saya, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Oke, kita saksikan disclaimer berikutnya. Ini memang gelap ya. Nggak begitu jelas aku, ya udah nggak apa-apa. Ntar bisa dilihat di itu Mbak. Oh ya, ini untuk disclaimer ini kita pecah jadi dua ya. Untuk disclaimer yang mungkin tidak terlalu, yang hanya sifatnya saling mengenal atau apa, itu di akun ARC yang lama, di YouTube yang lama. Tapi untuk yang sifatnya itu mendukung data seperti apa namanya, kayak Mas David Yub waktu menunjukkan sepeda motor, sepeda listriknya itu kita masukkan ke YouTube yang baru. Jadi biar tidak terlalu banyak data di YouTube yang baru. Nah, seperti tanda-tanda zaman, terus yang apa namanya itu masalah peta dan sebagainya, masalah lukisan dan sebagainya itu ada di YouTube yang baru. Tapi untuk gambar yang biasa dari YouTube lama. Mas, Ya. aku sih Mas Agung di Mbak Omi macam ada nggak Mbak? Gimana Mbak? Di Suara aku Mas Agung suaranya agak kecil. macet. Oh, suaranya macet. Oh, di Mbak Omi macet nggak Mas Enggak. Agung? Enggak sih Mbak, aman. Oke, coba menyanar komen. Mas Agung barusan macet-macet sih di aku. Kalau aman berarti kita lanjut aja. Oke. Tadi Mbak Vicky yang sempat muter-muter sebentar. Oh, malahan. Di tempatku sudah, Mbak Vicky sempat muter. Oke. Oke, udah deh. Harusnya aman sih, nggak ada komentar. Oke. Monggo. Kita lanjut ke video disclaimer berikutnya ya. Monggo. Layang dari belakang kebun guys. Jadi di balik tunnel putih ada peradaban besar ya. Jadi gunungnya disebut gunung atau kayon. Gunungan. Neng kabeh iki ngomong dongeng guys. Nak ra percaya ra apa-apa, tapi nak arep percaya ya aja. Percaya wae. Pastikan tetap ngeyel di rambutnya. Salamnya.
Pastikan tetap ngeyel. Oke, satu lagi. Udah 3 ya? Oke, nanti aja Ini kalau kan gitu. bukannya itu yang ketiga ya, Mbak? Baru Ini sekarang yang ketiga. ya. Oke. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, Ya ojo. Ngumpul mau kono. Apa? Yang perempuan kuota. Ini repot. Aja percaya. Oh, habis diapel katanya Mbak Vicky yang macet-macet tuh Mbak. Siap. Agus Jo 74. Oke. Oke. Oke, sampun Mas. Yang 60 ini Mas ada yang mau diceritain lagi Mas? Jadi di sini masalah divided ad impera ya Mbak. Itu bukan teorinya Belanda itu. Itu Amangkurat Admiral kalau diperhatikan secara benar-benar. Karena waktu itu Belanda sepertinya tidak punya kekuasaan terlalu berlebihan ya, dan memang disengaja oleh Amangkurat Admiral supaya seolah-olah yang mata rampetan yang pro Belanda gitu kan, dan maka dia berusaha menghilangkan semua jejak Belanda yang ada di barat. Dan eh, kalau dicermati ada banyak sih, ada banyak banget dari mulai bahasa, tata cara berpakaian, terus posisi makam, terus ke apa namanya, eh, ngotot atas suatu tradisi tertentu, ngotot atas suatu hal yang sudah dia percaya dan sebagainya, itu adalah penanaman yang dilakukan oleh beliau. Makanya eh, kondisi seperti itu akan cukup jauh dari posisi ini apa namanya, ketika Mangkurat Agung berkuasa itu yang terlalu itu banget itu, kalau nggak kono banget ya kono banget gitu loh Mbak. Aku nggak mau ngomong arahnya ya, pokoknya kono banget sama kono banget gitu. Sehingga terjadi ini. Dan semua itu kemudian dianggap seolah-olah itu yang asli, padahal itu nggak asli gitu. Karena bisa kita perhatikan seperti huruf Hanacaraka saja, yang jelas itu di zamannya Mangkurat Admiral, karena di zaman sebelum Mangkurat Admiral itu nggak ada Hanacaraka. Yang ada itu masih aksara Nagari. Dan di Hanacaraka itu kan yang dipentingkan kan baris kedua sama keempat oleh Mangkurat Admiral, karena baris yang ganjil, kalau biasanya ganjil dikatakan nggak bener ya, tapi kan coba lihat yang baris pertama itu Hanacaraka, itu artinya ada utusan. Terus yang kedua itu Doto Sawolo, artinya utusannya berkelahi, itu kan yang diinginkan, karena supaya tidak pernah ada sinkronisasi itu kan harus ada pertengkaran itu kan. Terus yang ketiga Pedojoyonya itu masih normal, di baris ketiga itu ganjil gitu. Yang keempat kelihatan banget tujuan utamanya Mogo Bodromo dan Ben Modaro kabeh gitu kan, ngecarane gitu kan. Jadi bahasa yang seperti itu tidak bisa dijadikan patokan, karena leluhur kita itu bukan leluhur yang seperti itu gitu loh, yang sangat menjaga kehidupan, bukan Mogo Bodromo dibentingke, itu enggak. Apalagi itu dijadikan sebagai dasar tulisan gitu. Dari itu juga udah ketahuan. Dan sebenarnya kelihatan sih di timur tuh daerah mana saja yang dipengaruhi, yang seolah-olah kemudian itu dijadikan tradisi yang betul, tapi ternyata juga kelihatan karena ada faktor apa ya, apa namanya, pas foto yang di atas itu gitu, gambar itunya gitu. Jadi semuanya jadi ini akan mengarah kepada hal-hal yang kemudian kalau dilacak itu jadi tidak ada gitu. Maksudnya begini, eh, seperti ajaran Jawa, seperti kasekten dan sebagainya, itu kan juga muter-muter karuan, kok titik ujungnya adalah itu nggak penting gitu. Jadi memang supaya orang ngerti bab itu gitu kan. Karena bukan itu seharusnya gitu. Dikon ngene ngono terus setelah dilakoni sampai titik akhirnya bahwa nanti kemudian ditakut-takutin bahwa nanti kalau kamu pegang ini maka kamu susah mati gitu kan. Padahal leluhur kita mokso gampang gitu loh Mbak.
Mokso itu gampang kalau leluhur kita. Kalau kemudian dikatakan kalau pegang ini nggak, kamu nanti akan susah mati. Berarti kan emang ada sesuatu yang beda sekali gitu. Dan itu semua terjadi mulai kapan tuh yang harus kita cermati ya. Sehingga sejak itulah terjadi apa namanya, orang mulai hilang kasektene dan sebagainya itu kan mulai saat-saat seperti itu. Gitu Mbak, mungkin gitu dulu. Ini mungkin lihat seperempat jam lagi apakah putus apa enggak, nggak tahu. Tapi yang jelas kalau putus ya tunggu aja nanti kita live lagi untuk sambungan berikutnya gitu. Nggih. Nggih, Mas. Eh, nggih, oke. Matur nuwun Mas untuk pembabarannya. Itu tadi yang masalah Honocoroko niku yang kayak gitu aja memang udah nggak masuk akal nggih Mas. Apalagi Honocorokonya dibolak-balik gitu Mas. Nah iya, nah iya. Jadi lihat aja tuh, cuma untuk ngeruat kok ono yo silopo polosio itu yang sengsara atapu ono bisa balik gitu kan. Yo si Nggih. homo homo lu mbak, hama itu kan sesuatu hal yang merugikan petani ya, atau ya hama itu kan sesuatu hal yang merugikan lah pokoknya. Kok disuruh mohosio gitu. Nggih. Maha sio 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 itu apa? Bisa ora jelas. Yo Marojo kok Joromoyo gitu kan. Kok yang Nggih. disuruh jadi Maharaja justru si Joromoyo, itu Joromoyo itu sopo gitu. Nggih. Ini jelas loh Mbak, semuanya dibalik semua loh. Nggih. Dibalik, dan dasar dari semua itu adalah bagaimana supaya hilangnya satu tradisi lama gitu loh. Gitu Mbak. Nggih, Mas. Mas, cerita dong tentang tanda-tanda zaman yang ke-15, Mas. Lo kan udah disebarin Mbak. Yang jelas itu kan gini ya. Mungkin orang bisa bandingin kok antara zaman saat ini dengan tahun lalu kalau tidak itu. Nyamuk itu pas musim hujan itu pasti banyak banget gitu kan. Dan resiko orang kena demam berdarah itu di sana sini. Ini tahun ini kan, kok tahun ini? Saat ini ya, saat ini. Bisa dilihat kok nyamuk itu sedikit, dan kalau ada yang normal itu kecil-kecil, nggak segede-gede dulu gitu. Yang pertama, lalu juga begitu. Kalau kita makan di luar, kadang-kadang laler itu terbang banyak banget gitu ya, misalnya jajan bakso atau gimana. Ini rada-rada sudah Mbak, Nggih. nggak seperti dulu. Nggih. Dan kalau misalkan kita ini ya, mungkin di rumah gitu, kalau misalkan eh, tempatnya terbuka itu kadang-kadang juga pas kita makan di ruang yang terbuka gitu kan, malah ada aja yang datang. Gitu nggak kalau Mbak Min dulu? Jadi kan Nggih. sekarang pasti nggak tahu Mbak. Nggih. Gitu ya. Nggih. Itu dari sana yang ngasih tahu. Kalau aku sih nggak mungkin dong karena itu gitu loh Mbak. Karena kemarin itu sempat bingung apa ya. Mas, Hmm. bentar. Aku tak ini ya, setor. Oke? Aku Konteks. dulu. Oh, iya. Pertanyaanmu kan Enggak gini keluar. dulu. Nanti Mas, nggak apa ya. Sebelah Enggak oh, keluar, pertanyaan tapi Mbak tak Omi aja ya, Mbak Omi sekarang aja ya. Gue tangan mau puluh ya. Mbak Omi dulu. Oke, Oh oke. iya Mas. Ya sekarang. Aduh, panggilan alam. Nggih, Mas. Oke. Mbak Eh, Omi itu yang tanya Mbak, jadi biar nanti nggak terlalu lama waktunya. nggih. Nggih, kalau Kenten kita punya waktu kurang dari 15 menit, Omeng aja deh yang nanya sekarang ini. Mas, kalau tadi kan Mas ngendiko tentang Amangkurat Admiral nih tentang itu Mbak Jo aja yang nanya ya, yang soal Divide et Impera ya. Oke, Omeng nanya yang lain aja ya. Oke, sebentar Mas. Kurang koordinasi ini Omeng. Gimana caranya Mangkurat Admiral itu meyakinkan Kapten Tek itu Mas, agar dia itu mau maju ke Jakarta berhadapan dengan Pakubuwono waktu itu Mas? Yang pertama dari persenjataan Mbak, dan dari pakaian yang digunakan gitu. Sini Mbak. Dia menggunakan suatu pusaka palsu yang ditunjukkan ke Kapten Tek, sehingga kalau itu ditusukkan ketika dia menggunakan basuh sirah, dia akan aman-aman saja gitu. Sehingga pasukannya semuanya dilengkapi dengan pakaian seperti itu, seperti ala Eropa sana gitu, yang benar-benar
mungkin kalau aku seneng lihat pakaiannya karena kalau di kilo oke bisa bisa mahal itu. Gitu kan. Gitu. Yang yang kedua, dia menganggap bahwa eh, tombak dan keris itu hanya bisa bisa digunakan saat bersentuhan langsung. Jadi dia tidak ngerti kalau itu bisa digunakan dari kejauhan. Maka admiral menunjukkan itu dengan pusaka palsu supaya Kapten Tag mau maju dan supaya dia ngertinya bahwa oh ini hanya sekelas pisau biasa gitu, dianggap sekelas pisau dapur gitu. Terus yang ketiga dia juga dilengkapi dengan meriam. Jadi dia berpikir bahwa dia bisa melakukan tembakan dari jarak jauh. Dia lupa kalau pusaka bisa dipakai untuk membuat meriam emergen gitu kan, Mbak. Dia lupa tentang itu gitu. Atau dia tidak tahu tentang itu gitu. Karena dianggap itu hanyalah benda mati biasa gitu. Sehingga dia terus dia berpikir juga bahwa ada kapal yang bisa dipakai untuk menjemput jika kondisinya sangat darurat, misalkan kalah jumlah gitu. Bisa aja kan kalau kalah jumlah dia berpikir bahwa anak buahnya walaupun persenjataannya kuat tapi yang ditembak pada mati, tapi kan kemudian belakangnya maju lagi sampai kekurangan amunisi itu. Dipikir keberadaan kapal yang sangat banyak itu bisa memberikan suplai amunisi berikutnya gitu. Dan ternyata itu malah tidak diperlukan karena memang mereka akhirnya memutar di tempat gitu, Mbak. Tapi apa yang bikin dia yakin banget kalau baju besinya itu nggak akan tembus kita Masnya? Maksudnya? Karena udah dicoba, Mbak. Udah dicoba. Pakai linggis dicoba nggak apa-apa gitu loh. Karena linggis dipikir lebih keras daripada tombak kan dan lebih panjang gitu. Dia pikir itu aja enggak, masuk sih tombak iso gitu. Ternyata belas tenan gitu, Mbak. Kayak yakin banget gitu loh dia bisa menang itu ngelawan Pakubuwono gitu Mas nih. Nah, Ya, tapi karena kalau kayak gitu, ya, Down. tapi kalau kayak gitu berarti dengan logika seperti itu kan sama kayak Mas Ngendiko tadi ya, nggak mungkin dia melakukan politik memecah belah itu kan Mas. ya nggak mungkin, Mbak. Karena posisi dia itu kan justru sepertinya dia itu adalah kayak pasukan tentara bayaran gitu loh, Mbak. Jadi dia merasa bahwa ke situ tuh justru untuk cari rezeki gitu kan. Pada saat itu rezekinya dia adalah perang gitu. Mungkin seperti perang di Ukraina gitu kan. Ada tentara bayaran yang dari pihak Rusia maupun dari pihak Ukraina gitu kan, Mbak. Dan mereka masing-masing yakin dengan persenjataan yang mereka miliki kan. Masalahnya begitu kan. Tapi di zaman yang di Rusia sama Ukraina kan persenjataannya mirip-mirip. Tapi kalau ini kan beda, Mbak. Beda banget gitu. Dan dipikir ini bisa menang kalau menggunakan ini, jenis-jenis pakaian seperti ini gitu. Dan ya dia berpikir dengan pakaian yang kiloan tadi, Mbak. Itu dipikir bisa menang gitu. Dia pikir nggak akan tembus gitu. Kan pasti dia tahu nih Mas, dia berhadapan dengan Pakubuwono itu pasti berhadapan dengan Kiai Pleret kan Mas. Ya, makanya dia nyobanya pakai linggis, Mbak. Kita linggis apa-apa, dia yakin, Mbak. Ya, memangnya apa yang dijanjikan nih Mas kira-kira kok dia mau gitu berhadapan dengan Pakubuwono yang jauh banget levelnya kan Mas. Jadi yang dijanjikan ya dia pertama naik pangkat, yang kedua mesti duit, Mbak. Dan tanah untuk ini apa lokasi untuk apa tuh namanya tempat yang luas gitu yang diinginkan pasti itu kan. Dan nama dia yang akan dikenal oleh Ratu Belanda waktu itu gitu. Nah, kalau memang waktu itu terjadi perangnya itu terjadinya di Jakarta dengan Pakubuwono, apa Gubernur Jenderal Belanda itu sempat merencanakan banyak hal dari Jakarta, atau memang dari awal dia itu hanya bermarkas di Makassar itu, Mas, bukan di Jakarta itu maksudnya. Namanya Gubernur Jenderal, Mbak. Pasti dia untuk level jenderal pasti tinggal di tempat yang paling aman, Mbak. Jadi tidak mungkin dia ada di medan perang. Jadi kalau medan perangnya ada di
Jakarta, maka dia tidak mungkin tinggal di Jakarta gitu. Apalagi di Istana Negara sekarang, Mbak, itu nggak mungkin banget kalau ada tulisan seperti itu ya layak dipertanyakan gitu. Ya, seperti ini toh Mbak, nggak usah Gubernur Jenderal deh. Kalau misalkan ada tawuran gitu di jalan mana gitu, kita kan pengennya menghindari jalan untuk tawuran itu kan, bukan kita pengen lewat situ karena pokoknya aku pengen lewat sana karena jalan yang terpendek lah sana. Kalau bisa muter nggak apa-apa, tapi yang penting nggak melalui daerah tawuran gitu kan. Itu orang normal ya. Kalau kemudian di struktur militer, maka di jabatan yang paling tinggi itu pasti akan menjauh dari posisi perang. Seperti waktu Perang Dunia itu Jenderal Eisenhower kan tidak mungkin langsung tembak-tembakan sama orang Jerman, Mbak. Jadi ada jarak yang cukup jauh. Nah, tapi kalau prajuritnya iya gitu loh, terdepan dan sampai level kapten itu masih maju ke depan, Mbak. Walaupun depannya nggak depan banget gitu. Kalau yang prajurit memang pasti depan banget, tapi untuk level kapten pasti di belakang yang pas itu. Dan itu pun kena posisi kaptennya pun kena. Berarti kalau gitu kan memang daerah ini tidak ada gubernur jenderalnya di situ kan. Gubernur jenderalnya ada di Kulon Berantas gitu harusnya. Jadi dia tertipu dengan pakaian kiloan tadi, Mbak. Terus kalau yang waktu itu adalah pernyataan lumbung padi di zaman Sultan Agung yang dibakar Belanda sehingga gagal dalam perang melawan Belanda. Ini tuh yang benar tuh Sultan Agung akan menyerang Belanda atau bangsa lain yang menunggangi Belanda, Mas. Mengingat Sultan Agung kan tidak pernah tampak kalah gitu kan. Bahkan Terus berdebat saja beliau selalu menang gitu kan. sekarang ini loh, Mbak. Dalam suatu pertempuran itu kan pasti yang namanya suplai makanan itu pasti tidak ngepul di titik yang satu doang gitu loh Mbak. Dan dalam jumlah sangat besar di satu titik doang gitu. Yang pertama itu. Kalau seperti itu jelas berarti beliau tidak pintar merencanakan apapun ya. Itu yang pertama Mbak. Jadi kalau dikatakan bahwa beliau kalah perang karena masalah makanan, kayaknya orang di negara kita itu negara yang gemah ripah di mana-mana makanan ada gitu loh Mbak. Bahkan penduduk pun pasti akan membantu untuk memberikan suplai makanan ketika ini karena ketika zaman perang dulu bapakku ketika pas ikut perang gerilya itu orang-orang penduduk petani dan sebagainya itu ngasih kok Mbak makanan gitu bantuan tuh ada jadi tidak tergantung dari lumbung makanan itu malah aneh Mbak kalau seperti itu. Kalau dalam satu perang, lumbung makanannya di tempat yang sangat jelas kelihatan dalam jumlah sangat besar, itu bodoh Mbak menurut aku. Jadi tidak mungkin dilakukan oleh Sultan Agung seperti itu. Itu yang pertama gitu Mbak. Yang kedua, di sini kan sebenarnya pengen menunjukkan cerita bahwa posisinya Sultan Agung ada di sebelah timur gitu kan, timurnya lagi gitu. Padahal ini kulonnya Mbak, bukan di timurnya. Di baratnya katanya beliau itu perkataan beliau di Jakarta. Jadi artinya kalau toh itu lumbung padi dibakar itu tetap harus nembus barikade pasukannya beliau dulu baru bisa membakar di sana gitu. Tapi yang jadi perkara apakah iya ambang berat admiral itu ada di bawah itu gitu. Dan sebelumnya kan Belanda itu diberikan tempat di Batavia yang ada di daerah barat, jadi bukan di Jakarta. Itu kan mereka datang sebagai pedagang, Mbak. Dan mereka tidak cukup hormat waktu itu terhadap zaman beliau gitu loh. Tapi sejak ambang berat admiral ke sini kan memang semua cerita berubah, Mbak. Maka kalau dasar cerita itu masih menggunakan Honocoroko itu jangan pernah dipercaya. Gitu Mbak. Oke, bentar ya Mas. Niki Umi lihat waktunya udah sekitar 57 menit. Apa Lanjut kita aja tiba-tiba mati ya udah gitu ya. Ya, nanti masih lanjutin lagi aja Mbak. Ya, biarin aja. biarin aja nih mati terus di tengah gitu. Loh, berarti itu kok ada remaining? Iya. Iya mungkin ini. Ini mungkin maksudnya ada remaining Muncul di 20 detik lagi Mas remainingnya. Mungkin ini maksudnya akan diputus sama dia ya. Atau kita tutup dulu nih Mas.
Bentar, kita lanjut. nanti aja Mbak, kita ngobrol yang lain aja. Ya Berapa udah. detik? Hitungnya coba. Yang gitu nih. Nah, 5